Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4291. Charlie berkata dengan dingin, "Saya akan merilis semua video ke publik nanti." Pada saat itu, hal terbaik bagi keluarga Fox adalah mengadakan jumpa pers sesegera mungkin dan dengan meminta maaf kepada seluruh dunia. Jika kalian menangani ini dengan baik, setelah itu saya bisa berhenti mengejar kalian. Tetapi jika tidak menanganinya dengan baik, saya pasti akan membunuh kepala keluarga Anda terlebih dahulu. Lalu menuntut kepala berikutnya terus menanganinya. Kalau kepala keluarga berikutnya tidak bisa menanganinya untuk kepuasan saya akan membunuh lagi dan mengangkat yang lain, sampai masalah ini terselesaikan dengan benar. Ketika keluarga Fox mendengar ini, semua orang bergidik, dan Charlie tidak memperhatikan mereka saat ini. Dia berbalik dan berkata kepada Porter, "Porter, bawa orang itu ke sini." "Baiklah, Tuan Wade." Porter segera mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Beberapa menit kemudian sebuah helikopter mendarat tepat di luar pintu lobi di lantai 1. Beberapa tentara dari Istana Wanlong mengawal Homer dan Finlay, yang hanya mengenakan celana dalam, ke dalam ruangan. Mereka berdua saat ini sudah disiksa dengan sangat tidak manusiawi. Telinganya hilang, tubuhnya dipenuhi bekas luka, kerinduan sangat dekaden, dan dia hampir kehilangan lebih dari separuh hidupnya. Homer diantar masuk, dan ketika dia melihat Savion dan Spencer, dia langsung menangis dan berkata, "Ayah, kakek, tolong bantu aku disiksa sampai mati." Savion, yang memukul ke lantai sebelumnya, melihat keadaan anak yang tertidur, dan secara alami merasakan sakit hati. Dia tanpa sadar memanggil, "Homer, anakku." Begitu kata-kata itu jatuh, Spencer menendangnya dan mengumpat dengan marah, "Kamu bajingan. Kamu masih menyebut bajingan ini anakmu." Savion tiba-tiba terkejut. Ekspresi menjadi kaget dan ketakutan. Homer memandang Spencer dan berkata dengan kaget, "Kakek, apa kamu tidak mengenaliku? Kakek." Spencer berteriak dengan marah, "Diam. Aku, Spencer, tidak punya cucu sepertimu. Kamu tidak sebaik binatang buas. Kamu telah kehilangan semua wajah keluarga Foxku." Homer terkejut, mengamati Charlie, lalu ke Spencer, dan berkemah, "Kakek, kamu sudah tahu semuanya." Spencer membekukan gigi dan memarahi, "Mengapa keluarga Fox saya menghasilkan sampah seperti kamu?" Homer panik, dan melihat Jordan ada di sini lagi. Dia tidak terkejut, dan buru-buru menangis, "Kakek, tolong bantu aku. Aku disiksa sampai mati oleh mereka, tolong." Jordan bahkan lebih marah, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, "Bajingan, aku tidak menyesal kamu mati." Homer benar-benar panik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa persahabatan yang sangat mencintainya di masa lalu akan begitu saja mengabaikannya sekarang. Jika mereka tidak mau menyelamatkannya, dia akan menemui jalan buntu. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berbalik, berlutut di depan Charlie dengan bunyi gedebuk, dan menangis, "Tuan Wade, saya menyadari saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Mohon maafkan saya, Tuan Wade." Charlie mengabaikannya, mengulurkan tangannya ke Porter. Porter mengerti, dan segera mengeluarkan pistol dari punggung seorang prajurit, dan menyerahkannya kepada Charlie dengan kedua tangan dengan hormat. Charlie mengambil pistolnya, menempelkan moncongnya ke dahi Homer, menatap Savion, dan bertanya dengan lantang, "Savion, hari ini aku akan membunuh putramu, melenyapkan bahaya bagi manusia, dan melakukan keadilan untuk langit. Kamu tidak setuju?" Bab 4292. Kata-kata Charlie terdengar seperti guntur bagi setiap anggota keluarga Fox, memekakkan telinga. Semua orang dapat melihat bahwa Charlie memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia tidak mencoba menguji mereka sama sekali, apalagi bercanda. Wajah Savion pucat saat ini.
dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu betul bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, tidak mungkin menyelamatkan nyawa putranya. Jika dia mengatakan hal yang salah, ajalnya akan sangat buruk setelah kematian meninggal. Jadi, dia hanya bisa menyentuh dan menutup kepalanya, tidak berani menatap Charlie, apalagi menjawab. Charlie tidak membiarkan lolos begitu saja. Dia bertanya dengan tajam, "Savion, saya akan bertanya lagi. Aku akan membunuh putramu. Kamu merasa kasihan?" Savion sangat ketakutan dengan kata-kata Charlie. Seluruh tubuhnya langsung lemas. Dia terpaksa mundur oleh postur agresif Charlie, dan masih hancur. Dia hanya bisa berlutut di lantai, menggenggam kedua tangannya, dan berteriak dengan keras, "Saya yakin. Saya yakin. Saya yakin." Ketika Homer mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Didorong oleh keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup, dia melebarkan matanya, menatap ayahnya, dan berteriak keras, "Ayah! Ayah harus menyelamatkanku! Ayah! Kamu tidak bisa hanya melihatnya membunuhku! Ayah!" Savion meminta wajahnya ke samping, menggertakkan giginya dan berkata, "Semua ini, kamu yang meminta sendiri, tidak bisa menyelamatkanmu." Homer berseru, "Kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan. Ayah, saya juga anggota keluarga Fox. Kalau kamu melihatku terpesona dengan matamu sendiri, dapatkah kamu hidup dengan tenang selama sisa hidupmu?" Charlie menendang dadanya, dan berkata dengan dingin, "Tidak peduli berapa banyak omong kosong yang kamu bicarakan, aku berjanji akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Ketika Homer mendengar ini, meskipun tubuhnya sangat sakit, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Siksaan yang tidak manusiawi selama 2 hari ini lebih menakutkan daripada neraka. Dia sudah sangat ketakutan. Pada saat ini, Charlie bertanya kepada Savion lagi, "Savion, izinkan saya bertanya lagi. Apakah putramu Homer pantas mati?" Savion menutup matanya dan berteriak putus asa, "Sial! Sial!" Charlie mengangguk. Dia menatap kakek Homer, Spencer, lalu bertanya dengan dingin, "Spencer, aku akan membunuh cucumu. Apa yang kamu rasakan?" Spencer segera membungkuk, tidak berani mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan lantang, "Tuan Wade, saya yakin." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Spencer berkata berulang kali, "Saya benar-benar yakin. Saya sangat yakin." Charlie berkata lagi, "Kamu kepala keluarga Fox, dan kamu sangat kejam dan kamu tidak melepaskan ayahmu sendiri. Kamu mengatakan yakin, dan aku tidak percaya." Buru-buru berjanji dan berkata, "Tuan Wade, aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar yakin. Jika aku berencana membalas dendam padamu di masa depan, aku akan mati tanpa tempat untuk mati." Spencer memang tidak puas, tapi dia tidak berani membalas dendam dari Charlie. Keinginan terbesarnya sekarang adalah terus menjadi kepala keluarga Fox. Mengenai nasib Homer, dia sudah tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, dia berpendapat selama bisa mempertahankan posisinya sebagai patriark, dia tidak akan pernah berniat membalas dendam terhadap Charlie. Tentu saja, jika dia tidak menjadi kepala keluarga Fox lagi setelah malam ini, dia akan lebih mampu membalas dendam pada Charlie. Charlie tidak peduli dengan sumpah Spencer, dan terus bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, haruskah cucumu Homer mati?" "Sial," Spencer bermimpi tanpa berpikir. Charlie mencibir, dan berkata dengan tenang, "Aku tidak akan mengatakan kebenaran dari apa yang kamu katakan. Setelah hari ini, jika kamu ingin membalas-balas dendamku, aku Charlie akan menemanimu kapan saja." Spencer berkata dengan sangat panik, "Tuan Wade, saya tidak berani." "Tidak pernah berani." Charlie mengabaikannya, menoleh untuk melihat Jordan, dan bertanya dengan keras, "Jordan, aku akan membunuh cicitmu. Apakah kamu setuju?" Jordan berkata dengan gentar, "Tuan Wade, Anda telah melakukan keadilan untuk surga. Saya tidak hanya yakin,
tetapi juga berterima kasih telah melenyapkan sampah seperti itu untuk keluarga Fox kami. Charlie bertanya lagi, harus Homer mati? Jordan mengatupkan tangannya dan berkata, Tuan Wade, binatang seperti ini tidak hanya pantas mati, tetapi juga harus dicabik-cabik. Bab 4293. Oke, Charlie mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, karena kalian semua tidak keberatan, aku akan mengirim Homer ke jalan neraka. Ketika Homer mendengar ini, dia menjadi gila sesaat, dan berkata, kalian bajingan yang tidak ingin menyelamatkanmu. Jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Savion, Spencer, dan Jordan semuanya tidak berani memandangnya. Mereka agak percaya tahayul, dan mereka takut Homer benar-benar datang untuk membalas dendam pada mereka setelah kematiannya. Pada saat ini, Charlie memandang Homer, dan berkata dengan dingin, Homer, jika benar-benar ada hantu di dunia ini, maka pada saat ini, ada banyak hantu yang sudah menunggumu di sana. Sudah waktunya kamu mengusir mereka. Sekarang kamu pergi temui mereka. Ketika Homer mendengar ini, wajahnya dipenuhi kepanikan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena saat ini, Charlie sudah menarik pelatuknya. Dengan keras, kepingan salju secara bertahap muncul di belakang kepala Homer, dan dia jatuh ke lantai dalam sekejap, tidak bergerak. Di tengah dahinya, sebuah lubang peluru setebal ibu jari terus menyemburkan darah. Wajah keluarga Fox semuanya pucat. Mereka langsung memalingkan muka, tidak berani melihat Homer lebih jauh lagi. Savion dan Spencer langsung menangis, dan Jordan juga menangis. Bagaimanapun, Homer adalah seorang putra, cucu, dan cicit yang telah dibesarkan selama lebih dari 20 tahun dalam keluarga. Masih ada kasih sayang yang mendalam di hati mereka. Savion bergegas ke Homer, memeluknya, menangis dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, bisakah saya meminta seseorang mengirim Homer ke rumah duka? Tidak, Charlie berkata dengan dingin. Gadis-gadis yang dibunuh olehnya semuanya mati tanpa tubuh utuh. Dia tidak memenuhi syarat dikuburkan di tanah. Setelah itu, dia melihat ke arah Porter dan memerintahkan, Porter, minta seseorang mengambil tubuh Homer. Cari tempat untuk dikremasi dan tuangkan abunya langsung ke laut. Porter segera berkata, Oke, Tuan Wade, bawahan patuh. Savion sangat putus asa. Dia awalnya ingin mengubur Homer dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Tidak terpikirkan olehnya bahwa Charlie bahkan tidak akan memberikan kesempatan ini. Namun, dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Charlie itu benar. Gadis-gadis yang mati di tangan putranya sudah mati. Pada saat ini, bagaimana dia bisa mengharapkan putranya diperlakukan lebih baik daripada gadis-gadis lugu itu? Pada saat ini, Charlie memandang Finlay, yang telah ketakutan menjadi orang bodoh. Charlie berkata dengan dingin, dan kamu, Finlay George, Homer sudah di jalan neraka. Jadi cepatlah menyusul teman baikmu. Omong-omong, mari kita lihat apakah kamu bisa menyusul adikmu Franco. Finlay menangis, dan berkata, Tuan Wade, saya diperintahkan oleh mereka, maafkan saya. Ledakan. Charlie tidak menunggu Finlay selesai berbicara, dan menembaknya tepat di kepala. Segera setelah itu, Finlay juga jatuh ke lantai, tidak bergerak, mati total. Kedua bajingan ini akhirnya membayar harga dengan nyawa mereka untuk apa yang mereka lakukan. Charlie mengembalikan pistol itu kepada prajurit Istana Wanlong dengan ekspresi kosong. Dia kemudian berkata kepada Kathleen, Nona Fox, begitu banyak orang di keluarga Fox telah membicarakan begitu banyak rencana. Hanya rencanamu yang bisa memuaskanku. Aku akan meminta kamu memimpin sisa masalah ini. Kathleen mengangguk ringan, dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan melakukan apa yang saya katakan dan menanganinya dengan benar. Charlie menunjuk ke tubuh Finlay, dan berkata dengan dingin, Jangan lupa untuk mengumumkan segala sesuatu tentang keluarga George. Saya sudah meminta Porter menyiapkan daftar. Pada dasarnya,
Semua orang di daftar itu semuanya terlibat dalam perbuatan jahat. Ayo kita umumkan. Kathleen berkata tanpa berpikir. Baiklah, Tuan Wade. Tolong kirimkan saya daftarnya, Tuan Waldron. Saya tidak akan melewatkan satu pun dari mereka. Charlie menoleh untuk melihat Porter. Dan berkata, Porter, berikan daftarnya kepada Nona Fox. Porter segera maju selangkah dan berkata dengan hormat. Baiklah, Tuan Wade, bawahan patuh. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, aku punya tugas lain untukmu. Porter buru-buru berkata, tolong beritahu saya. Charlie berkata dengan dingin, sebelum fajar, bunuh semua orang dalam daftar. Jangan tinggalkan siapapun. Bab 4294. Dalam pandangan Charlie, semua sampah yang sejenis dengan Homer harus segera dibunuh. Kalau tidak, jika mereka diserahkan ke Departemen Yudisial Amerika Serikat, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan membayar harga dengan nyawa mereka. Selain itu, dilihat dari sifat penegakan hukum peradilan lokal dan operasi kotak hitam, kelompok orang kaya dan berkuasa ini dapat hidup dengan sangat cerdas di penjara, bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oleh karena itu, Charlie berencana meminta Istana Wanlong membunuh semua orang ini sekaligus, tanpa meninggalkan siapapun. Porter secara alami memahami niat Charlie. Dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya sudah menemukan informasi tentang orang-orang ini. Mereka semua berada di New York, dan bawahan saya akan menyiapkan pasukan malam ini. Berburu binatang buas. Kathleen bertanya dengan cepat, Tuan Wade, kapan Anda berencana mempublikasikan masalah ini, serta materi video itu? Charlie melihat keluar jendela, dan berkata, saat bulan gelap dan malam gelap, saat angin kencang dan api menyala, saya akan meminta seseorang mengunggah videonya ke media sosial nanti. Berdasarkan pendapat publik bahwa Homer diculik, masalah ini pasti terjadi. Hal itu menimbulkan kegemparan. Untuk menghindari sanksi hukum, para pelaku tersebut pasti akan berusaha melarikan diri dari Amerika Serikat. Memanfaatkan angin ini untuk menakut-nakuti mereka terlebih dahulu, dan kemudian menangkap mereka semua. Charlie memandang Kathleen dan memberi instruksi. Keluarga Fox harus keluar setelah insiden ini terungkap, sehingga orang akan tahu bahwa Anda melakukan hubungan masyarakat krisis setelah melihat kejadian itu. Jangan sampai orang melihat Anda telah mempersiapkan sebelumnya. Ini akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Anda. Kathleen mengangguk dengan serius, dan berkata, Oke, Tuan Wade, saya mengerti. Charlie sedikit mengangguk, menoleh untuk melihat Porter, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang semua hal di sini. Cepat pimpin orang untuk mengendalikannya, dan ingat untuk tidak membiarkan semua binatang itu melarikan diri. Porter berseru, yakinlah, Tuan Wade, saya akan menangani masalah ini dengan sempurna. Setelah selesai berbicara, Porter segera berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Malam ini, sekumpulan setan ditakdirkan untuk tidak melihat matahari besok pagi. Setelah Porter pergi, Charlie memandang semua orang di keluarga Fox. Dia bertanya dengan suara dingin, saya akan meminta Nona Fox bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Apakah kalian keberatan? Semua orang menggelengkan kepala dan mengungkapkan pendapat mereka, dan tidak ada yang keberatan. Saat ini mereka benar-benar tidak punya pendapat. Lagi pula siapapun yang maju dalam masalah ini akan menjadi sasaran kritik publik. Tidak ada yang mau melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Namun, Jordan dan Spencer bisa menebak apa maksud Charlie. Sampai sekarang, Charlie tidak pernah mengatakan bahwa Kathleen harus menjadi kepala keluarga Fox. Sejauh ini, Spencer masih menjadi kepala keluarga Fox yang sah, dan dia sendiri ingin mempertahankan posisi yang diperoleh dengan susah payah ini sebanyak mungkin. Karena dia tahu betul bahwa hanya jika dia terus duduk di posisi patriark, putranya Savion akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih. Dan sekarang, yang paling dia khawatirkan adalah lelaki tua Jordan. Meskipun Jordan tidak dapat secara langsung mengambil kembali posisi patriark,
Bagaimanapun juga dia adalah pemilik sebagian besar aset keluarga Fox. Begitu dia ingin membagi properti, kandungan emas dirinya sebagai patriark akan menyusut dengan cepat. Namun, penyusutan lebih baik daripada tidak ada air. Spencer tidak ingin berakhir dengan keranjang bambu. Bab 4295. Oleh karena itu, apa yang paling ditakuti Spencer adalah salib tiba-tiba Charlie. Jika tidak, maka dia kehilangan posisi patriark. Dia akan kehilangan segalanya. Saat ini, Jordan juga sangat terganggu. Dia tentu saja masih berharap mendapatkan kembali posisi patriark dan melakukan serangan balik secara mutlak. Namun, jika Charlie tidak mengatakan ini, dia tidak akan mempercayai dirinya sendiri untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, telah menunggu untuk mengungkapkan posisinya. Kalau tidak, dia seorang lelaki tua, tidak akan dapat memperoleh kembali patriark hanya dengan dukungan cucunya. Tepat ketika keduanya memiliki hantu mereka sendiri, Charlie berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua, kepala keluarga Fox saat ini dan mantan kepala keluarga Fox. Homer berada di bawah hidung kalian berdua. Kalian berdua patriark juga bertanggung jawab karena sudah salah urus. Aku ingin tahu, apa yang kalian berdua ingin katakan sekarang?" Spencer terkejut. "Ya," buru-buru berkata, "Tuan Wade, baru kurang dari setengah bulan sejak saya menjadi patriark keluarga Fox. Tanggung jawab ini seharusnya tidak pernah jatuh pada saya." Setelah selesai berbicara, dia melirik Jordan dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, dalam lebih dari 20 tahun kehidupan Homer, 99% waktunya dihabiskan oleh ayahku Jordan. Patriark, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan untuk masalah ini." Ketika Jordan mendengar ini, ekspresinya sangat jelek. Tentu saja, itu membuatnya kesal karena menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tahu arti dari kata-kata Charlie. Apa yang terjadi pada Homer bukan sekali atau dua kali, tetapi selama bertahun-tahun berturut-turut. Dari segi posisi, dia tidak mengetahui tindakan Homer. Dia tentu saja memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Jadi, dia hanya bisa maju, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Wade, Spencer benar. Saya tidak dapat membebaskan diri dari kesalahan ini. Tolong hukum saya, Tuan Wade." Charlie mengulurkan tangannya. "Aku tidak akan menghukummu. Lagi pula, kamu sudah di usia ini. Bahkan jika kamu membunuh seseorang, pengadilan tidak akan menghukummu." Jordan berbaring dengan cepat seolah-olah dia telah menerima amnesti. "Terima kasih, Tuan Wade, atas kemurahan hati Anda." Charlie menoleh untuk melihat Spencer lagi, dan berkata dengan tenang, "Spencer, bahkan jika kamu baru menjadi kepala keluarga selama setengah bulan, kamu tetap harus memikul tanggung jawab selama setengah bulan. Kamu tidak bisa lolos sendiri." Buru-buru berkata, "Tuan Wade benar, saya memang bertanggung jawab, tolong hukum saya." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Seperti yang Anda katakan tadi, ayah Anda bertanggung jawab atas 99% tanggung jawab atas manajemen yang tidak tepat. Dan Anda bertanggung jawab atas 1%. Saya tidak akan mengejar 99%. Sekarang, Anda, 1%, tidak punya apa-apa untuk dikejar." Mendengar ini, Spencer segera berkata dengan air mata syukur, "Terima kasih, Tuan Wade, terima kasih. Kebaikanmu yang besar tidak akan pernah terlupakan." Charlie bersenandung, mengangguk dengan tenang dan berkata, "Meskipun saya tidak mengejar tanggung jawab kalian berdua, menurut saya, kalian berdua telah menodai manajemen keluarga Fox. Setelah masalah ini terungkap, keluarga Fox sangat membutuhkan orang yang bersih dan polos untuk berdiri dan memimpin keluarga Fox keluar dari kesuraman. Jadi selanjutnya, kalian berdua tidak cocok menjadi kepala keluarga Fox lagi." Ketika keduanya mendengar ini, hati mereka tiba-tiba berdebar kencang. Siapa sangka detik terakhir dia berterima kasih atas sikap lembut Charlie. Tapi detik ini, Charlie langsung mengucapkan kalimat seperti itu. Spencer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Wade,
Anda baru saja mengatakan bahwa tanggung jawab orang berikutnya hanya 1%, yang hampir dapat diabaikan. Ini tidak boleh dianggap sebagai noda, bukan? Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apa? 1% tidak dianggap sebagai noda. Selain itu, apakah kamu hanya memiliki noda ini? Spencer, jangan lupa, kamulah yang merebut posisi ayahmu sebagai patriark, dan bahkan mengirim orang untuk mengejar dan menguburkannya. Kalau saya tidak meminta Istana Wanlong melindungi hidupnya, dia pasti sudah lama dibunuh oleh Anda. Mengapa Anda tidak mengungkap masalah ini saja dan bertanya kepada orang biasa di Amerika Serikat apa pendapat mereka? Bab 4296. Ini. Spencer terdiam sesaat. Jika orang berbicara tentang bagaimana dia memenangkan posisi patriark, dia dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia mendapatkannya melalui tindakan yang sah. Di zaman kuno dan modern, di dalam dan luar negeri, ketika datang ke acara besar, ada kebutuhan untuk sebuah alasan yang sah. Bahkan penjajah keji akan mengarang serangkaian ringkasan yang muluk-muluk, apalagi Spencer. Namun, jika orang tahu bahwa dia mengejar dan membunuh ayah kandungnya di seluruh dunia, itu tidak akan lagi menjadi alasan yang sah. Begitu skandal semacam ini terungkap, tidak mungkin dia terus menjadi kepala keluarga. Dan dia tidak punya pilihan selain menyalahkan dan mengecewakan diri sendiri. Memikirkan hal ini, dia hanya dapat melakukan upaya terakhirnya, dan berkata, Tuan Wade, namun, ayah saya dan saya memiliki noda dan tidak lagi cocok untuk menjadi kepala keluarga. Mengapa tidak membiarkan putra saya Savion yang mengambil lebih banyak? Bagi Spencer, jika dia harus menyerahkan kursinya sebagai pilihan terakhir, itu pasti untuk putranya. Namun, Charlie menolaknya tanpa ragu. Charlie berkata dengan suara dingin, apa? Saat masalah Homer akan terungkap, Anda ingin ayah Homer menjadi kepala keluarga. Apakah cocok dia menjadi kepala keluarga? Ini Spencer terdiam beberapa saat. Baru kemudian dia menyadari bahwa ketika Charlie mengangkat teori tercemar ini, tidak hanya dia dan lelaki tua itu menolaknya, tetapi bahkan putra sulungnya Savion juga ditolak. Dia hanya ingin melamar putra keduanya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba sadar, Charlie sudah ada sejak lama, hanya untuk memuluskan Kathleen menjadi kepala keluarga Fox. Mengapa dia tidak diungkapkan dengan jelas? Dia ingin membuat semuanya berjalan lancar dan membuat orang lain tidak berkata apa-apa. Kalau aku terus seperti ini dan melawannya, begitu Charlie marah, itu pasti akan berakhir buruk untukku. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata, Tuan Wade, kalau begitu, saya punya saran untuk calon yang lebih cocok. Saat ini, Jin, putra kedua Spencer, sangat bersemangat. Dia meyakini dirinya tidak memiliki noda sama sekali. Karena kakaknya tidak dapat mewarisi posisi patriark, dia hanya mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mengambil yang sudah jadi. Selain itu, dia juga merasa bahwa ayahnya pasti akan melamar Charlie saat ini. Charlie memandang Spencer dengan penuh minat saat ini, dan bertanya, siapa kandidat yang tepat? Mari kita bicara. Tidak ada yang mengira Spencer menangkupkan berpura-pura dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya percaya bahwa orang yang paling cocok untuk mengambil alih sebagai patriark adalah keponakan saya, Kathleen. Begitu kata-kata ini keluar, Jin langsung pingsan, dan berkata, Ayah, bagaimana mungkin patriark keluarga Fox menjabat sebagai seorang gadis? Kamu sangat bodoh. Spencer menyoroti Jin, dan berkata dengan marah, diam. Diambil oleh matanya, Jin pengkodeannya, dan hanya bisa menutup mulutnya dengan bijak. Jordan juga tidak menyangka Spencer akan berubah begitu cepat, dan langsung melamar cucunya Kathleen sebagai kepala keluarga. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Spencer telah melihat niat Charlie, dan mulai memanfaatkan kemiringan untuk menyenangkan Charlie dan Kathleen. Charlie memandang Jordan saat ini, dan bertanya, Tuan Fox, apa pendapatmu tentang lamaran Spencer? Jordan sangat tidak berdaya di tengah. Dia sudah menyadari keinginannya untuk mengambil kembali posisi master hari ini benar-benar sia-sia.
Rupanya di bawah pengaruh Charlie, anak Spencer tidak memiliki cara untuk terus duduk sebagai kepala keluarga. Ini juga berarti bahwa meskipun dia belum memenangkan posisi tuan rumah, setidaknya dia tidak lagi harus bersembunyi dan berusaha menghindari dan membunuh di masa depan. Bab 4297. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya juga berpikir bahwa menjadikan Kathleen sebagai kepala keluarga adalah pilihan terbaik saat ini." Charlie sedikit mengangguk, menatap Kathleen, dan berkata, "Nona Fox, bagaimana menurutmu?" Kathleen tiba-tiba sedikit gugup. Nyatanya, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala keluarga Fox. Lagi pula, keluarga Fox tidak pernah membiarkan seorang wanita menjadi kepala keluarga. Selain itu, idenya sebelumnya juga sangat sederhana. Sebelum kakeknya meninggal, dia harus memperjuangkan kepentingan sebanyak mungkin untuk orang tuanya dan anggota keluarga lainnya, agar keluarganya tidak dikucilkan dan diusir setelah kakeknya meninggal. Dengan kata lain, dia awalnya ingin mendapat tempat di keluarga Fox dengan usahanya sendiri. Tidak pernah terbayangkan untuk menjadi pemimpin keluarga. Karena itu, dia agak ragu-ragu untuk sementara waktu. Tidak tahu harus berbuat apa. Charlie tahu bahwa Kathleen berbeda dari Jasmine dan Helena. Jasmine tidak memiliki ayah atau ibu, dan memiliki hubungan yang dalam dengan Tuan Mor. Dan Jasmine tidak memiliki ambisi. Dia hanya ingin mengelola bisnis vintage deluxe dengan baik. Di masa depan, paman dan sepupunya tidak akan mengganggunya. Dia dapat memiliki kehidupan yang stabil. Banyak hal berubah secara dramatis terutama karena pil peremajaan Charlie begitu menggoda Tuan Mor sehingga Tyler dan Reben putranya menganggap Jasmine sebagai duri. Dapat dikatakan bahwa Jasmine didorong sepenuhnya oleh Charlie ke posisi kepala keluarga Mor. Adapun Helena, dia selalu memiliki ambisi dan aspirasi. Namun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mewujudkannya untuk waktu yang lama. Dia bahkan ditekan secara ekstrim oleh adik perempuannya Olivia, Charlie yang memberinya kesempatan untuk naik, dan dia memanfaatkan tren perputaran yang mulus. Dan Kathleen sepertinya berada di antara mereka berdua. Dia tidak seperti Jasmine, yang tidak memiliki ambisi sama sekali. Juga tidak seperti Helena, yang telah mengumpulkan ambisi yang kuat karena kebencian. Dia ingin menjadi perantara di antara keduanya. Meskipun Kathleen memiliki ambisi, dia tidak cukup besar untuk mengendalikan seluruh keluarga Fox di tangannya sendiri. Melihat Kathleen ragu-ragu, Jordan merasa sedikit gugup. Bagaimanapun, dia berpengalaman. Dia segera melihat situasi saat ini dengan jelas. Karena Charlie tidak akan membiarkan dirinya menjadi kepala keluarga Fox, situasi terbaik saat ini adalah membiarkan Kathleen menggantikannya. Kalau tidak, jika ada yang berhasil, dia khawatir pihak lain akan menyerangnya. Karena itu, dia buru-buru berkata kepada Kathleen, "Kathleen, Tuan Wade bertanya padamu." Cepat jawab. Kathleen kembali sadar, dan berkata dengan cemas, "Tuan Wade, saya khawatir saya tidak akan dapat mengambil peran yang begitu penting." Charlie menunjuk Spencer, dan berkata dengan tenang, "Dia bahkan berpikir dia tidak kompeten. Jadi apalagi yang harus kamu khawatirkan?" Ekspresi Spencer langsung menjadi sangat pahit. Dia juga tahu bahwa meskipun dia puluhan tahun lebih tua dari Kathleen, tetapi dalam hal kemampuan manajemen, dia memang kalah dengan Kathleen yang masih muda. Hanya saja Charlie mengambilnya dan menguburnya secara langsung, dan dia tidak bisa menahannya. Melihat Kathleen masih tidak percaya diri, Charlie berkata, "Nona Fox, dengan situasi keluarga Fox saat ini, hanya kamu yang dapat mengoordinasikan semuanya secara internal. Pikirkan lelaki tua itu, lalu pikirkan orang tua dan kerabatmu. Kalau kamu tidak duduk di posisi kepala rumah tangga, bagaimana kamu bisa menjamin kehidupan dan keselamatan mereka di masa depan?" Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, "Jika tebakan saya benar, orang tuamu tidak ada di sini di antara keluarga Fox yang hadir malam ini, bukan?" Bab 4298. Kata-kata Charlie membuat Kathleen sedikit terkejut. Dia telah berada di laut selama ini,
dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan orang tuanya. Dan kali ini ketika dia kembali, dia tidak melihat orang tua, saudara laki-laki dan perempuannya di rumah keluarga Fox. Oleh karena itu, dia dapat menyimpulkan bahwa setelah paman merebut kekuasaan kakek, dia telah mengusir keluarganya dari rumah keluarga Fox. Dalam keluarga besar, hal pertama yang akan dilakukan kepala keluarga yang baru setelah menjabat adalah menekan saudara-saudara yang menjadi ancaman baginya, atau yang selama ini tidak disukainya. Juga akan meninggalkan beberapa orang yang setia, saudara-saudara di sisinya sebagai tangan kanan. Setelah stabil, saudara-saudara yang setia ini juga akan diusir. Dengan cara ini, pada dasarnya semua ancaman akan terputus. Semua saudara-saudara yang diusir hanya akan menjadi kerabat. Jika Kathleen tidak menjadi kepala keluarga, tidak peduli siapa yang hadir untuk menggantikannya, keluarga Kathleen tidak mungkin kembali ke keluarga Fox ini. Mereka hanya bisa membawa sedikit aset untuk mendirikan bisnis mereka sendiri di luar, dan sejak saat itu menjadi kerabat keluarga Fox. Memikirkan hal ini, dia segera mengertakkan gigi dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya bersedia menjadi kepala keluarga Fox." Kathleen tahu betul menjadi patriark keluarga Fox itu tidaklah mudah. Dengan usia, pengalaman, dan sumber daya jaringan dirinya, dia khawatir akan sangat sulit mendapatkan posisi yang kokoh ini. Tetapi dia juga sangat menyadari bahwa dia tidak punya cara lain sekarang. Dia harus menghadapi kesulitan, meski hal-hal berikut semuanya belum diketahui. Menurutnya tidak lebih dari membuka jalan melintasi pegunungan dan membangun jembatan saat menghadapi perairan. Meski kesulitannya besar, masih ada harapan. Melihat Kathleen akhirnya mengungkapkan pendapatnya, Charlie mengangguk puas. Dia menatap Spencer dan berkata, "Kepala keluarga Fox saat ini masih kamu. Jadi kamu harus bekerja keras menyelesaikan untuk penugasan. Anda tahu, itu harus legal." "Oke, Tuan Wade, saya akan bekerja sama dengan Anda." Spencer tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Meskipun sangat enggan, dia harus setuju berulang kali. Dia tahu dirinya tidak memiliki hak untuk memilih dan menolak sama sekali. Karena Charlie sama sekali tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas konvensional. Dia membawa istana Wanlong langsung ke pintu. Dia bahkan menembak mati cucunya tercinta di depan wajahnya. Jika Charlie marah dalam situasi ini, mungkin dia akan mengambil pistol dan menembakkan peluru ke dahinya. Dalam keadaan seperti itu, meskipun dia masih menjadi kepala keluarga Fox, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Manfaatkan waktu turun tahta untuk mendapatkan kesan yang baik di depan Charlie, dan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya di masa depan. Ini adalah prioritas utama. Setelah itu, Charlie memandang Jordan lagi, dan berkata dengan tenang, "Tuan Fox, meskipun kepala keluarga Fox adalah Spencer, sebagian besar aset keluarga Fox seharusnya masih atas namamu, kan?" Spencer melangkah maju dengan cepat, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, sebagian besar aset keluarga Fox memang atas namanya." Charlie mengangguk, dan berkata, "Sejujurnya, Anda sudah tidak muda. Jika Anda benar-benar ingin berumur panjang, Anda harus mengesampingkan utilitarianisme Anda. Saya sarankan agar Anda juga menyerahkan kendali atas semua aset atas nama Anda kepada Nona Fox. Karena dia adalah kepala keluarga, Anda harus menyerahkan semua aset kepadanya. Kalau hanya memberinya posisi sebagai kepala keluarga, tanpa hak mengontrol aset yang masih ada di tangan Anda, ini akan menjadi kendala besar baginya. Menyatukan dan memusatkan kekuasaan juga dapat memaksimalkan sumber daya keluarga Fox. Bagaimana menurut Anda?" Jordan tidak berani mengikutinya, meskipun dia agak tidak nyaman dan tidak mau. Tetapi sekarang dia benar-benar memikirkannya. Dia merasa, "Saya bisa hidup sampai hari ini, dan saya bisa kembali ke Amerika Serikat hidup-hidup. Ini sesuatu yang tidak berani saya harapkan sebelumnya. Saat ini, hak untuk mengontrol aset tidak ada artinya. Lebih baik berikan kepada seseorang yang bisa."
Itu bisa dianggap sebagai membantunya di atas kuda. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung berkata dengan hormat, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan meminta pengacara menyiapkan berkasnya. Menyerahkan semua aset saya untuk Kathleen." Bab 4299. Jordan berkata dengan sedikit emosi, "Saya tidak punya 1 atau 2 tahun untuk hidup. Saya telah melalui begitu banyak hal. Saya menganggap uang terlalu serius." Charlie sedikit mengangguk puas, dan berkata, "Aku tahu, tidak mudah bagimu untuk bekerja keras sepanjang hidupmu. Sekarang setelah kamu mendapatkan tua, uang yang kamu peroleh tidak ada artinya lagi bagimu. Dan karena uang itu, bahkan putramu sendiri tergerak untuk membunuhmu. Ngomong-ngomong, aku merasa sedih padamu." Jordan menghela napas, dan berkata dengan ekspresi melankolis, "Tuan Wade, Anda benar, sebelum usia saya, tidak ada arti positif." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Biasanya, itu benar. Tapi aku bisa memberikan kesempatan untuk membelanjakan uang." Jordan terkejut, dan dengan cepat bertanya, "Tuan Wade, apa maksudmu?" Charlie tersenyum ringan, "Bukankah kamu selalu ingin membeli pil peremajaan? Jika saya ingat benar, di peletangan di Aurus Hill, kamu menawar harga 210 miliar. Ketika Jordan mendengar ini, meskipun dia tidak yakin apa maksud Charlie, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Jordan berujar berulang kali, Ya, Tuan Wade. Waktu itu memang aku menawar harga 210 miliar. Kamu, bagaimana memperkuat aku menawar ini?" Charlie tersenyum main-main, bukannya menjawab pertanyaannya. Dia memandang Kathleen, dan berkata, "Nona Fox, setelah kamu berhasil menjadi kepala keluarga Fox dan memegang hak mengendalikan semua aset Tuan Fox, untuk mengungkapkan selamat, saya dapat membuat sungguh dan memberi kamu kesempatan membeli pil peremajaan." Mendengar ini, Jordan jatuh ke dalam kegembiraan yang luar biasa. Pil peremajaan. Charlie bersedia menjual pil peremajaan ke Kathleen. "Jika saya bisa mendapatkan pil peremajaan ini, saya bisa hidup setidaknya 10 atau 20 tahun lebih lama. Apakah ini berkah tersembunyi?" Memikirkan hal ini, Jordan tiba-tiba mulai khawatir lagi jauh di lubuk hatinya. Karena apa yang dikatakan Charlie sangat jelas. Kesempatan untuk menyampaikan untuk membeli pil peremajaan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk cucunya Kathleen. Selain itu, dia harus menunggu sampai cucunya Kathleen menjadi kepala keluarga Fox dan mewarisi hak untuk menguasai aset. Dengan cara ini, karakter dan watak cucu Kathleen akan diuji. Jika dia benar-benar menganggap kakeknya serius, dia pasti bersedia membayar pil peremajaan. Namun, jika dia juga seperti putra sulungnya Spencer, yang tidak mau membayar uang ini untuk dirinya sendiri, maka dia akan kehilangan keranjang bambu itu lagi. Jadi, dia tanpa sadar menatap Kathleen, matanya penuh antisipasi. Kathleen tidak mengecewakan Jordan. Dia juga berkata dengan sangat bersemangat saat ini, "Tuan Wade, apakah yang Anda katakan benar? Apa Anda bersedia menerima dan memberi saya kesempatan membeli pil peremajaan?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Aku, Charlie, selalu menepati janjiku." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Jordan, dan berkata lagi, "Hari itu di peletangan, Anda menawar 210 miliar dolar AS. Hari ini, untuk Nona Fox, saya akan menghapusnya kembali untuk Anda. 2 masing-masing 100 miliar dolar. Kathleen berkata tanpa berpikir, "Oke, aku akan membelinya." Bab 4300. Ketika Jordan mendengar keputusan tegas Kathleen, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berkata-kata lagi. Namun, dia juga tetap memperhatikannya. Sebab, Kathleen baru saja mengatakan akan membeli pil peremajaan ini. Namun dia tidak menyebutkan siapa dia akan mengakuinya. Jordan telah mengalami beberapa pasang surut selama periode waktu ini. Dia secara alami menjadi sedikit lebih khawatir tentang hal semacam ini. Pada saat ini, Kathleen memandangnya dan berkata dengan sangat serius, "Kakek,
Saya akan membayar Tuan Wadenan. Saya akan memberikan pil peremajaan ini untuk kamu minum. Mendengar ini, Jordan akhirnya merasa lega dan sangat gembira hingga dia menangis. Dia benar-benar ingin mendapatkan pil peremajaan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin tidak ditakdirkan untuk pil peremajaan dalam kehidupan ini. Tapi jangan disangkanya Charlie dan cucunya akan memberi kejutan besar. Saat ini, dia sangat bersemangat hingga berseru dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, terima kasih, terima kasih. Kebaikanmu akan dikenang selamanya di hatiku." Charlie memegang tangannya dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Fox, ada satu hal yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu. Meskipun saya bersedia membuat dan menjual pil peremajaan pada Nona Fox, dan Nona Fox bersedia memberi Anda pil peremajaan ini, tapi saya akan mengirimkan pil peremajaan ini kepada Nona Fox dalam 4 angsuran." Jordan tanpa sadar bertanya, 4 angsuran? Ya, Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Mulai sekarang, setiap 3 tahun, saya akan menguangkan 4 pil peremajaan kepada Nona Fox sampai seluruh pil peremajaan diuangkan. Charlie tahu benar bahwa jika Tuan Fox tidak bisa hidup terlalu lama, maka Kathleen sebagai patriark tidak akan aman namun posisinya. Bagaimanapun, dia masih memiliki urusan sendiri untuk dilakukan. Tidak mungkin selalu melindungi Kathleen sepanjang waktu. Cara terbaik adalah membuat Patua Fox terus hidup. Bukan hanya untuk membiarkannya hidup, tetapi juga untuk memastikan selama dia masih hidup, dia akan berdiri di belakang Kathleen dan mendukungnya dengan seluruh kekuatan. Jika lelaki tua itu mendapatkan seluruh pil peremajaan dengan pembayaran 1 kali, maka setelah dia menyelesaikan masalah bertahan hidup dalam 10 tahun ke depan, keinginan akan kekuasaan di dalam hatinya kemungkinan akan besar kembali. Jika itu terjadi, dia tidak lagi menjadi pendukung terbesar Kathleen, tetapi akan menjadi musuh terbesar Kathleen. Itu sebabnya Charlie datang dengan strategi menunda pengiriman dalam jumlah banyak, berikan Kathleen 1/4 dari pil peremajaan terlebih dahulu, dan minta Jordan tidak perlu khawatir tentang bertahan hidup dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Namun, ini juga akan memberi Jordan rasa krisis yang kuat, karena dia masih memiliki 3 persimpangan pil peremajaan yang belum dia dapatkan. Sebagai penjual, Charlie hanya mengakui Kathleen sebagai pembeli. Selama Jordan ingin mendapatkan sisa pil peremajaan, dia harus menjaga dukungan penuhnya untuk Kathleen. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.